Kembali bersama kami pemirsa di Special Report jelang pengumuman rekapitulasi suara pemilu 2024 dan kami akan langsung mengajak Anda untuk memantau bagaimana situasi di KPU RI saat ini. Dari gedung KPU RI tepatnya sudah ada jurnalis Metro TV Valeri Budianto. Valeri, bagaimana jalannya proses rekapitulasi di sana dan lebih tepatnya bagaimana tim dari Papua dan juga Papua Pegunungan sampai saat ini yang tadi dikatakan belum tiba di Jakarta. Permasalahannya di mana, Valeri? Ya Maria, hingga saat ini proses rekapitulasi nasional untuk 2 provinsi dari total ada sebanyak 4 provinsi tersisa masih terus berlangsung. Untuk 2 provinsi yaitu Jawa Barat dan juga Maluku saat ini tengah dilakukan perhitungan untuk pileknya. Kemudian untuk Papua dan juga Papua Pegunungan hingga saat ini masih dalam tahap rekapitulasi provinsi, jadi belum masuk ke dalam tahap rekapitulasi nasional. Kami sudah sempat menanyakan hal ini kepada pimpinan dari KPU terkait apakah rekapitulasi nasional untuk provinsi khususnya Papua dan juga Papua Pegunungan akan dilangsungkan hari ini dan dilangsungkan secara onsite secara langsung di KPU RI. Mengingat kalau misalnya kita melihat jadwal penerbangan dari Papua ke Jakarta, selain memang durasinya cukup lama, namun juga jadwal penerbangannya yang tidak banyak. Kemudian juga banyak juga hal-hal lain, faktor lain seperti faktor keselamatan dan juga hal lainnya tentu patut menjadi pertimbangan. Ditambah fakta bahwa hingga saat ini proses rekapitulasi di Papua tingkat provinsi dan juga Papua Pegunungan yang masih terus berlangsung. Tadi sekitar 5 menit yang lalu kami akhirnya berhasil mendapatkan jawaban, namun memang dari pihak Humas KPU RI dinyatakan bahwa ia mendapatkan pesan dari pimpinan bahwa terkait dengan apakah rekapitulasi nasional akan tetap dilangsungkan secara onsite, secara langsung di KPU RI atau online akan segera dirapatkan begitu rapat rekapitulasi nasional di Jawa Barat dan juga Maluku ini selesai, karena seluruh komisioner ini terbagi ke dalam 2 rapat yang berbeda. Untuk rekapitulasi nasional Maluku saat ini sebenarnya juga sudah hampir selesai, sudah ke dalam tahap pileg, sedangkan kalau misalnya di Jawa Barat baru saja selesai melakukan rekapitulasi untuk tahap pilpres, sehingga tentunya mereka seluruh komisioner KPU dan juga ketua KPU harus berembuk terlebih dahulu untuk kemudian memutuskan mana opsi yang lebih baik. Tadi kami sempat menanyakan juga sebenarnya kalau misalnya dari pihak KPU mereka lebih memilih untuk melakukan rekapitulasi secara onsite atau secara online khususnya untuk Papua dan juga Papua Pegunungan, mengingat banyak kendala-kendala yang harus dihadapi apabila memang harus melangsungkan rekapitulasi ini secara onsite di KPU RI. Mereka menyatakan sangat membuka kemungkinan untuk melakukan rekapitulasi secara online, mengingat juga tenggat waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu maksimal 35 hari di esok hari. Kemudian juga nanti meskipun untuk penetapan hasil pemilu memang dilangsungkan begitu selesai mendapatkan seluruh suara dari 38 provinsi, namun mereka tetap harus melakukan rapat pleno terlebih dahulu. Mengapa? Pertama karena panel dari rekapitulasi yang terpisah ke dalam 2 panel, kemudian juga masih harus melakukan rekap secara total dari masuknya suara dari 38 provinsi, kemudian juga dari PPLN luar negeri, sehingga tentu ini juga menjadi perhatian Maria, karena kami seluruh di sini awak media juga masih terus menantikan bagaimana perkembangan untuk kehadiran khususnya KPU dari Provinsi Papua dan juga Papua Pegunungan. Kita juga terus memantau jadwal penerbangan dan juga hal-hal lainnya untuk kemudian dapat ditanyakan secara pasti kepada pihak KPU bagaimana pengamanan, kemudian juga bagaimana mekanisme dilakukannya perhitungan suara apabila nanti rekapitulasi ternyata diputuskan untuk dilakukan secara online, karena ini akan termasuk baru khususnya untuk rekapitulasi nasional yang biasanya selalu dilakukan setiap 5 tahun sekali onsite secara langsung di KPU RI. Nah, terkait dengan proses rekapitulasi yang saat ini tengah berlangsung untuk Jawa Barat, tadi saya sudah sempat sebutkan di awal bahwa sudah rampung khusus untuk perhitungan Pilpres. Perolehannya adalah untuk paslon nomor urut 1 mendapatkan sebanyak 9 juta sekian suara, paslon nomor urut 2 mendapatkan 16 juta sekian suara, dan juga paslon nomor urut 3 mendapatkan 2 juta sekian suara. Ini berarti untuk di Provinsi Jawa Barat, Pilpres masih dimenangkan perolehan suara tertinggi oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sama untuk di Provinsi Maluku juga sudah selesai melakukan rekapitulasi nasional khususnya untuk pemilihan presiden, dimenangkan juga oleh paslon nomor urut 2 sebanyak 665 suara. Di posisi kedua adalah Anies dan juga Muhaimin 220.000 sekian suara, dan juga di posisi ketiga adalah Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD 186.000 suara. Kita akan sama-sama nantikan
bagaimana perkembangan perhitungan, karena kalau misalnya kita melihat dari proses rekapitulasi kemarin dan juga mengingat saat ini di bulan Ramadan, bulan puasa, skor untuk buka puasa ini biasanya rentang waktunya lebih lama. Kalau misalnya rekapitulasi nasional yang dilangsungkan sebelum bulan Ramadan, biasa untuk skor ini hanya diberikan sekitar 1 dan maksimal 2 jam. Namun kalau misalnya khusus kemarin karena di bulan Ramadan, skor sudah dilakukan sejak pukul 5 hingga setengah 6 sore, kemudian baru akan dibuka lagi untuk rekapitulasi nasional sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi setelah tarawih dilakukan, barulah akan dilangsungkan. Tapi memang dari pihak KPU juga menyatakan apabila nanti akan dilangsungkan rekapitulasi khususnya untuk Papua dan juga Papua Pegunungan hari ini, baik itu secara online maupun secara onsite, mereka akan melakukan secara militan dan juga terus-menerus hingga dini hari nanti agar target dan juga komitmen untuk mengumumkan penetapan hasil pemilu tanggal 20 Maret 2024 dapat tercapai. Sementara demikian, Maria. Valeri, satu hal lagi ya sebelum nanti kami akan mengulasnya dengan narasumber yang ada di sini. Kalau kemarin KPU itu masih mengatakan optimistis akan bisa mengumumkan hari ini, malam ini begitu ya, Pak, pukul 10 begitu, bahkan informasinya sudah beredar seperti itu. Nah, dengan dinamika yang ada saat ini dan juga dengan soal Papua dan juga Papua Pegunungan, kemudian tadi ada skorsing yang cukup lama saat bulan Ramadan. Nah, apakah KPU masih optimistis untuk mengumumkan malam ini? Ya, kalau misalnya tadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat sebelum rekapitulasi di kedua panel ini dilangsungkan, kami sempat berbincang baik itu dengan pihak KPU maupun Ketua Bawaslu yang juga hadir Rahmat Bagja. Mereka sih keduanya masih sangat optimis. Mengapa? Karena kalau misalnya kita melihat dari rekam jejak rekapitulasi nasional beberapa hari ke belakang, biasa dalam satu hari KPU bisa menuntaskan minimal untuk 2 provinsi dan itu biasa hanya dilakukan untuk di satu panel. Jadi kalau misalnya kita hitung secara matematis, pada dasarnya apabila memang ada 2 panel yang dibuka dan ada 4 provinsi tersisa, seharusnya memang pada hari ini bisa rampung seluruh 4 provinsi dan juga akan langsung dilakukan penetapan hasil pemilu. Itu tadi komitmen dan juga statement yang diutarakan baik oleh Agus Melas dan juga Ketua KPU Hasyim Asyari. Sehingga kita akan sama-sama nantikan apakah memang KPU tetap akan dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan atau ternyata terjadi hal lain dan mereka akan lewat dari tenggat waktu yang dilakukan. Kita akan sama-sama nantikan bersama, Maria. Budianto, terima kasih atas informasinya dari Gedung KPU RI. Ya, kita masih akan menunggu ya bagaimana, karena tadi sampai siang tuh masih optimis malam ini selesai. Artinya Metro TV update banget gitu ya. Baik, tentu kita masih akan terus mengupdate ini ya pemirsa. Kita masih akan terus mengupdate, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pak Putu kita akan bahas dan ulas nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Special Report. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.